Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Saudara-saudari, salah satu pengalaman terburuk bagi kita adalah kita telah kehilangan kesempatan terakhir untuk melakukan sesuatu yang selalu ingin kita buat. Hal ini dapat terjadi dalam situasi apapun, misalnya dalam kesempatan kerja, penerimaan dalam universitas, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan rohani, selalu ada kesempatan untuk hidup hanya bagi Tuhan, kesempatan untuk ditebus. Selalu ada kemungkinan untuk memulai lagi. Hal itu dikarenakan Tuhan telah memberi kita waktu di bumi ini untuk berjalan menujunya. Oleh karena itu, meskipun kita jatuh, Dia terus memberi kita kekuatan untuk bangkit. Itulah mengapa sakramen rekonsiliasi sangat penting. Ketika kita kehilangan rahmat kekuatan rohani kita dapat memperolehnya kembali melalui sakramen-sakramen, terutama melalui sakramen pengampunan dosa. Saudara-saudari, dilihat dari sudut pandang manusiawi, situasi Injil hari ini adalah situasi yang tidak adil.
siapapun yang bekerja lebih banyak haruslah menerima upah lebih banyak daripada mereka yang bekerja lebih sedikit. Akan tetapi kita cenderung lupa bahwa dalam hal rohani segala sesuatu adalah anugerah semata. Tidak ada yang bisa menuntut kasih karunia. Kristus mengingatkan kita, jika kamu telah melakukan semua yang diperintahkan kepadamu, katakanlah, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami telah melakukan apa yang harus kami lakukan, seperti termuat dalam Injil Lukas bab 17 ayat 10. Kedermawanan Tuhan adalah manifestasi dari kasih-Nya kepada kita. Dia mengenal setiap orang secara intim dan pribadi. Tuhan mengetahui bahwa kebutuhan beberapa orang lebih besar daripada kebutuhan orang lain. Berpikir bahwa Tuhan mencintai beberapa orang lebih dari yang lain adalah sebuah kekeliruan. Kita menaruh cinta dan hormat kepada orang lain karena kita memiliki martabat yang sama. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah anugerah. Saudara-saudari, semoga melalui firman Allah pada hari ini kita selalu berterima kasih kepada Kristus atas kasih karunia dan kasih-Nya dengan menjadi murah hati kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.